Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu kembali dengan Pak Ismu di sini di pertemuan keempat mengenai materi spreadsheet, yaitu tentang menganalisis data berdasarkan rumus matematika. Tujuan dari pembelajaran ini secara pengetahuan adalah bagaimana kamu nanti bisa menjelaskan jenis dan rumus aritmatika pada program pengolah angka. Kemudian keterampilannya kamu harus bisa mengolah data berdasarkan rumus matematika. Selanjutnya, sikap kalian harus mampu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan responsif dan proaktif untuk menentukan sikap sebagai bagian solusi atas berbagai permasalahan. Selanjutnya, kita menganalisis data berdasarkan rumus matematika. Nah, aplikasi spreadsheet akuntansi tidak dapat digunakan jika tidak ada rumus fungsinya, karena hal tersebut merupakan dasar perjalanannya. Jadi, rumus-rumus fungsi yang akan digunakan, ya ada beberapa yang perlu kamu ketahui. Ada sum if, count if, VLOOKUP if, dan sebagainya. Nanti kalian baca ya. Apa saja fungsi-fungsi dari rumus-rumus tersebut ya. Salah satu sepertinya misalkan sum digunakan untuk menjumlah. Kemudian min digunakan untuk mencari nilai minimal. Average untuk rata-rata, count menghitung banyaknya data, dan seterusnya. Nanti kalian baca ya. Dari beberapa rumus ini ya ada beberapa bagian yang Bapak berikan contoh, misalkan pada sum if. Bagaimana cara penulisannya? Sama dengan sum if, kemudian dalam kurung ada range. Ada beberapa komputer yang bisa menggunakan titik koma, kalau ada juga yang pakai koma ya. Nah, ini nanti tinggal bagaimana komputer kamu bisa menyesuaikan dari rumus tersebut ya. Ada sum if, dalam kurung range, titik koma kriteria, titik koma sum range. Nah, itu bagian-bagian range itu untuk apa, kriteria itu untuk apa, sum juga untuk apa. Nanti kalian baca. Kemudian contohnya, nah, nih bagaimana membuat contoh sum if dalam soal pada gambar 21 nih. Nah, pada gambar 21 ini kamu melihat ada tampilan rincian pendapatan dan di bawah ada kolom kecil tentang rekapitulasi. Nah, contohnya seperti ini. Jalan rumusnya itu seperti apa? Kalian bisa lihat. Klik sel F16. Mana sel F16? Nah, di sini ada F baris ke 16. Nah, ini F baris ke 16. Ini ya. Yang tanda tanya ini nih. Kemudian klik dan gerakan kursor dari sel D3 sampai dengan D12. Nah, D3 sampai D12. Nih, D3 di sini sampai D12. Jadi ini di blok nih dari sini sampai sini. Kemudian ya, didrag sehingga rumus menjadi seperti ini. Kemudian ketik titik koma sehingga menjadi sama dengan sum if. Nah, seperti ini titik koma. Dari sel D16 diketik titik koma sehingga menjadi ini. Lanjut ke D16, titik koma D16. Ya, selanjutnya berikutnya klik kursor dari sel F4 sampai dengan F13 dengan cara drag. Ditarik, kemudian menghasilkan seperti ini. Ini yang warna kuning ya. Di atas rumusnya seperti itu. Kemudian kalian bisa lihat hasil dari nilainya ini. Maka keluarlah jumlah 60.000. Ada lagi rumus aritmatikanya dalam bentuk count if. Nah, fungsinya adalah
untuk menghitung banyaknya data yang terdapat dalam suatu rank. Jadi misalkan kalian punya data berapa banyak huruf ya. Ya, di sini kalau kita lihat contoh menghitung conf-nya itu menghitung berapa banyak jumlah kode pada setiap jenis kode yang terdapat pada kolom kode D4 sampai D13. Nah, ini jumlah kodenya ada berapa? Ada yang sama nih, 4100, ada 4200, 4300. Nah, 4200-nya ada berapa? Atau 4100-nya ada berapa dan sebagainya. Nah, itu digunakan dengan kode conif. Nah, menulisnya di mana di sini nih? Nih, 4100 ada berapa jumlah 4100 di sini kolom ini, ada berapa jumlah 4200 di kolom ini. Nah, dengan cara rumusnya seperti ini. Klik gerakan kursor dari D3 sampai dengan D12. D3, D12 dari sini. Dari sini sampai ke sini, ya. Terlebih dahulu kamu ketik dulu sama dengan di sini ya. Sama dengan conif, buka kurung, blok dari sini nih, D3 sampai D12, ya. Selanjutnya tutup kurung, ya. Tutup kurungnya, kemudian kamu enter. Maka pada kolom pertanyaan yang tadi, kamu bisa lihat, nah, ini jumlah dari kolom ini, dari 410 ini adalah jumlahnya 4. Kamu bisa lihat nih ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini secara mata kamu bisa lihat karena kelihatan ya jumlahnya. Kalau ada ribuan di sini, nah, kamu bagaimana cara menghitungnya kelamaan. Nah, fungsi conif inilah yang bermanfaat untuk menghitung jumlah banyaknya ya, banyaknya kolom banyaknya kode yang terdapat pada kolom dari D berapa nih, D4, D3 sampai D12 ya, paham ya? Oke, berikutnya kita lihat rumus lain tentang VLOOKUP. Nih, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini adalah untuk membaca tabel data secara vertikal sesuai dengan kriteria kolom paling awal dalam satu rank tabel data bentuk penulisan fungsi. Nah, VLOOKUP, V itu artinya vertical, look artinya melihat, up dari atas. Jadi, melihat secara vertikal dari atas. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, contohnya rumusnya seperti ini. Nah, dalam tabel ini kita punya dua kolom tabel. Kolom daftar akun yang di atas itu berisi kode akun, nama akun, pos saldo, pos laporan. Yang di bawahnya ada kode akun juga, nama akun, pos saldo, dan pos laporan. Nah, di situ berisi tanda tanya kosong ya. Nah, kamu nanti lakukan secara bertahap langkah-langkah yang sudah Bapak berikan di modul ini. Nah, nanti banyak sekali cara-caranya, kemudian kamu yang coba membuat tampilan seperti ini ya. Contoh misalnya pertama, kamu klik dari sel C4. Nah, kamu cari kolom sel C4, kemudian kamu ketik rumus VLOOKUP. Kolom C baris 14, maaf, maksudnya baris 14 di sini. A, kolom B, kolom C, berarti di sini nih, di nama akun ya. Di nama akun itu adalah kolom C, baris ke-14. Dari baris ke-14 itu, kemudian kamu tekan tombol F4 3 kali. Dan seterusnya, kemudian keluarlah seperti ini. Sama dengan VLOOKUP ya, B14 sampai dengan E11. Nah, di blok semua sampai terjadilah rumus seperti ini. Ya, ikuti petunjuknya satu persatu dari modul ini sehingga nanti akan menghasilkan hasil akhirnya adalah tertuliskan Bank BCA di sini ya. Ini Bank BCA ini akan tertulis di sini dengan rumus menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, masih banyak lagi bagian-bagian
Yang perlu kamu ketahui di sini ada beberapa contoh-contoh ya yang sangat bermanfaat apabila kalian punya laptop atau punya komputer, boleh ya, komputer PC, boleh kamu coba langkah-langkah ini satu persatu. Jika kalian menghadapi kesulitan, silakan kalian tanyakan di bagian pertanyaan yang sudah diberikan pada kolom PJJ di mana kalian belajar. Oke, anak-anakku sekalian, banyak sekali poin-poin aritmatika ini yang bisa kalian pelajari. Ya, nah terakhir kalian juga harus menjawab soal ya. Ini soal pertanyaan yang Bapak berikan nih. Di sini kalian buat tunjuk soalnya. Latihan soal ya. Oke. Ada beberapa soal pilihan ganda yang kalian harus jawab ya, sampai hanya Bapak berikan hanya 5 soal pilihan ganda saja. Silakan kalian coba dan kalian kerjakan. Mudah-mudahan pada materi ini kalian bisa mengerti dan memahaminya sehingga pada pertemuan keempat ini bisa bermanfaat buat kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.